Hai teman-teman, hari ini mari kita sama-sama belajar mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP, mata pembelajaran geohistory, materi pokok perubahan iklim, alokasi waktunya 4 kali pertemuan, setiap pertemuan sekitaran 10 menit. Selanjutnya yaitu kompetensi inti, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan. Selanjutnya mengolah, menyaji, dan menalar terkait dengan pengembangan dari apa yang dipelajari. Kompetensi dasar dan pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami konsep geohistory sebagai pendekatan interdisipliner antara sejarah dan geografi. Yang kedua, menganalisis perubahan iklim sebagai fenomena alam dan sosial dalam lintasan sejarah manusia. Serta yang terakhir, menjelaskan hubungan antara dinamika lingkungan, iklim, dan perkembangan peradaban manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup geohistory, mengidentifikasi bukti-bukti perubahan iklim dalam sejarah bumi dan manusia, menganalisis dampak perubahan iklim terhadap pola permukiman, ekonomi, dan kebudayaan. Materi pembelajaran meliputi yang pertama pengertian geohistory, yang kedua konsep perubahan iklim dalam perspektif geohistory, yang ketiga bukti perubahan iklim masa lalu, dan yang terakhir pengaruh perubahan iklim terhadap peradaban manusia. Selanjutnya, metode pembelajaran meliputi analisis sumber sejarah dan geografi berbasis teknologi, presentasi. Adapun media pembelajaran meliputi PowerPoint, menggunakan laptop atau handphone, video perubahan iklim, serta sumber belajarnya berupa sumber visual dan audio visual edukatif ataupun buku geohistory. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama meliputi orientasi, yaitu melakukan salam pembuka, memeriksa kehadiran peserta didik. Adapun apresiasi yang mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama eksplorasi, menjelaskan konsep geohistory dan perubahan iklim. Yang kedua elaborasi, menganalisis perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. Serta yang terakhir konfirmasi, yaitu berupa presentasi, klarifikasi, dan penguatan materi. Di akhir RPP ada penutup yang meliputi refleksi pembelajaran, penarikan kesimpulan, pemberian tugas, dan diakhiri dengan doa bersama. Nah, itu tadi teman-teman gambaran perubahan iklim di tema geografi hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 kali pertemuan, 4 kali pokok apa saja yang nanti akan dibahas. Tonton video ini sampai selesai. Di materi pembelajaran geohistory tema perubahan iklim, materi yang pertama yaitu pengertian geohistory. Geohistory merupakan pendekatan keilmuan yang mengintegrasi perspektif geografi dan sejarah untuk memahami hubungan timbal balik antar manusia, lingkungan, dan ruang dalam lintasan waktu yang panjang. Pendekatan ini tidak hanya melihat peristiwa sejarah sebagai ringkasan kejadian kronologis, tapi juga pendekatannya dalam konteks kondisi geografis dan dinamika lingkungan yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Dalam kajian geohistory, lingkungan, alam, termasuk iklim, dipahami sebagai faktor penting yang berbentuk pola kehidupan manusia, perkembangan kebudayaan, sistem ekonomi, hingga perubahan sosial dan politik. Yang kedua ada konsep perubahan iklim dan perspektif geohistory. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan kondisi atmosfer bumi, seperti suhu, curah hujan, angin, dan kelembapan. Dalam perspektif geohistory, perubahan iklim dipahami sebagai proses yang telah berlangsung sejak masa prasejarah hingga masa kontemporer. Sepanjang sejarah bumi, iklim mengalami frekuensi alami antara lain pada zaman es atau glasial yang ditandai oleh suhu global yang rendah dan meluasnya lapisan es. Selanjutnya periode interglasial, yaitu masa pemasan iklim yang memungkinkan berkembangnya kehidupan manusia. Yang terakhir ada anomali iklim historis seperti Little Ice Age dan William Farragut. Perubahan iklim ini mempengaruhi besar terhadap persebaran manusia, pola pemukiman, sistem pertanian, serta interaksi antar wilayah. Yang ketiga ada bukti perubahan iklim masa lalu. Dalam kajian geohistory, bukti perubahan iklim diperoleh dari berbagai sumber, baik alamiah maupun historis. Di antara lain, yang pertama sumber geografi fisik, berupa lapisan di kutub dan pegunungan, sedimen dan lapisan tanah, fosil flora dan fauna. Yang kedua sumber sejarah, berupa prasasti dan naskah kuno, catatan perjalanan dan kronologi sejarah,
arsip pertanian dan laporan bencana alam. Yang ketiga, sumber budaya berupa tradisi lisan, mitologi dan cerita rakyat yang mencerminkan perubahan lingkungan. Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi naik turunnya peradaban, terjadinya kelaparan, migrasi besar-besaran hingga konflik sosial. Nah, materi terakhir dalam pertemuan kita kali ini yaitu yang keempat, pengaruh perubahan iklim terhadap peradaban manusia. Dalam sejarah manusia, perubahan iklim memiliki peran signifikan dalam membentuk perjalanan peradaban, antara lain perubahan pola hujan yang mempengaruhi sistem pertanian dan ketahanan pangan. Selanjutnya ada kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan runtuhnya peradaban agraris. Yang ketiga ada pemanasan iklim yang mendorong migrasi dan ekspansi wilayah. Dan yang terakhir bencana alam yang memicu perubahan struktur sosial dan ekonomi. Pendekatan geohistori membantu memahami bahwa banyak peristiwa sejarah tidak dapat diselesaikan dari kondisi lingkungan dan iklim pada masanya. Di penghujung video ada penutup berupa kesimpulan. Kajian geohistori dengan tema perubahan iklim memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan erat antara manusia, ruang, waktu, dan lingkungan. Pendekatan ini menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan hasil interaksi panjang antara faktor alam dan aktivitas manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian.